Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini kita belajar lagi di materi atau mata pelajaran administrasi umum. Pada kali ini kita masuk di pertemuan yang kelima, di mana kita akan belajar di poin KD 3.4 dan 4.4 mengenai memilih bentuk struktur organisasi dan membuat struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita akan menjelaskan mengenai struktur organisasi lembaga. Jadi organisasi itu adalah tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya organisasi, yaitu seperti uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang dipergunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi lembaga pendidikan itu adalah suatu organisasi yang unik dan kompleks karena lembaga pendidikan tersebut merupakan suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Jadi organisasi lembaga pendidikan itu berkisar pada pembidangan tugas-tugas dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan. Jadi tujuan dari organisasi lembaga pendidikan itu sendiri antara lain adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Kemudian macam-macam organisasi. Jadi di sini macam-macam organisasi itu terdiri atas organisasi niaga, kemudian organisasi sosial dan organisasi regional dan internasional. Yang pertama adalah organisasi niaga. Apa itu organisasi niaga? Adalah organisasi yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Jadi macam-macam organisasi niaga itu antara lain terdiri dari perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, firma, kemudian koperasi, joint ventura, trust, kontel, dan holding company. Itu termasuk salah satu lembaga jenis organisasi niaga. Terus yang kedua adalah organisasi sosial, adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat. Jalur pembentukan organisasi kemasyarakatan meliputi beberapa jalur seperti keagamaan, profesi, kepemudaan, kemahasiswaan, dan kepartaian. Yang ketiga itu ada organisasi regional dan internasional. Jadi ada perbedaan antara organisasi regional dan organisasi internasional. Kalau organisasi regional itu adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Jika dibandingkan organisasi internasional itu adalah organisasi yang anggota-anggotanya meliputi negara di dunia. Jadi macam-macam organisasi internasional itu terdiri antara lain seperti UN, UNICEF, UNESCO, WHO, NATO, dan lain sebagainya. Itu termasuk jenis organisasi internasional. Terus kemudian selain ada macam-macam organisasi, ada bentuk-bentuk organisasi. Nah, bentuk-bentuk organisasi itu memiliki banyak bentuk. Nah, mengapa demikian? Hal ini sebenarnya bergantung dari bagaimana cara pandang orang
mengkategorikan organisasi tersebut. Jika dilihat dari hubungan dengan otoritas, maka ada beberapa bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama yaitu adalah organisasi lini atau garis, di mana otoritas mengalir dari puncak organisasi kemudian dilimpahkan kepada unit-unit organisasi di bawahnya dalam semua sektor pekerjaan. Terus yang kedua ada organisasi lini dan staf, yaitu otoritas berasal dari pimpinan puncak dan dilimpahkan kepada unit di bawahnya, dan terdapat unit organisasi yang membantu pimpinan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, organisasi fungsional, yaitu organisasi di mana otoritas pimpinan puncak didelegasikan kepada unit-unit organisasi hingga ke paling bawah dalam bidang pekerjaan tertentu, dan masing-masing pimpinan unit mempunyai otoritas secara fungsional untuk memerintah semua pelaksanaan dari semua unit sepanjang berhubungan dengan pekerjaan. Yang keempat, organisasi lini fungsional, yaitu memperlihatkan ciri organisasi lini dan organisasi fungsional. Yang terakhir, organisasi lini staf fungsional, yaitu memperlihatkan ciri-ciri organisasi lini dan sifat serta organisasi fungsional. Pada dasarnya bentuk-bentuk organisasi yang terklasifikasi di atas itu mempunyai bentuk terdapatnya aliran kekuasaan dari pimpinan atau atasan kepada bawahan yang membantu atau staf-staf demi terciptanya keberlangsungan sebuah organisasi yang optimal. Jadi bentuk-bentuk tersebut tidak dapat terlaksana jika tidak ada struktur organisasi yang melaksanakan. Maka oleh sebab itu, jika dihubungkan dengan kelembagaan pendidikan, maka struktur organisasi merupakan sebuah keseluruhan yang menggambarkan kesatuan dari berbagai segmen dan fungsi organisasi yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ukuran, jenis teknologi yang digunakan, dan sasaran yang hendak dicapai dalam proses pendidikan itu sendiri. Nah, cukup sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.